Saudaraku diberkati oleh Tuhan, di akhir zaman ini, terutama pada waktu COVID, banyak timbul persepsi teologi yang keliru. Ada yang berkata itu antikris sudah ada. Pada waktu COVID, orang berkata, wah ini sudah akhir zaman dan antikris sudah mulai berkuasa. Sesungguhnya Bapak Ibu, antikris itu secara periodik, itu adalah antek-antek daripada iblis yang sudah merajalela. Tetapi big bossnya belum ada. Jadi secara periodik dalam sejarah, itu orang menamakan si A antikris, si B antikris, itu wajar. Tetapi itu bukan sesungguhnya. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 12, 1 Yohanes 1 ayat 18 sampai 19 dan ayat 22, pasal 4 ayat yang ketiga, itu dikatakan bahwa antikris itu ciri khasnya adalah tidak mengaku Yesus datang di dalam daging. Sekali lagi, tidak mengaku Yesus datang di dalam daging. Jadi kata antikristus, kalau kita lihat dari bahasa Yunaninya, memiliki dua pengertian sebenarnya. Karena antikris itu berarti menentang, dan yang kedua adalah berarti mengganti. Ia akan datang mengganti Kristus dan melawan Kristus. Nah kalau begitu, apa itu ciri-ciri antikris? Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, antikris adalah manusia yang tidak akan mati. Antikris adalah pribadi yang mengajarkan kesenangan atau hedonisme. Kenapa? Karena terbukti di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Tatkala Adam digoda, ia akan menggalakkan agama setan, yaitu gnotisisme, yaitu tidak akan mati. Dan racun ini, bidat ini sudah dihembuskan di Taman Eden. Yaitu bahwa engkau akan sama seperti Allah. Padahal kalau kita jujur, Hawa, Adam itu kepencut itu. Karena mereka sudah tidak bisa mati. Tapi mereka mau lagi satu tingkat yang sama dengan iblis. Yaitu dalam Yesaya pasal 14. Ada 5 kata hendak dan hendak. Yaitu apa? Hendak menyamai Tuhan. Nah, kalau sudah sampai ke langit takhta Allah, berarti kamu sudah sama dengan Tuhan. Bukankah malaikat itu juga ciptaan? Sehingga kalau kita lihat di sini, bahwa antikris yang pertama, yaitu mengajarkan kesenangan. Yaitu suatu keinginan daging. Jadi orang yang hidup di dalam daging, itu adalah tanda-tanda sekali lagi yang akan dipakai oleh antikris untuk memuluskan segala rencana jahatnya. Yang kedua, antikris bertindak sebagai pahlawan. Antikris akan datang sebagai ksatria atau pejuang yang hebat. Wahyu 6 ayat 4. Dan ia akan melanggar perjanjian dengan Israel. Daniel 9 ayat 27. Ia akan meminta disembah secara universal. Dan ia akan kelihatannya memperagakan suatu reinkarnasi. Yaitu apa? Agama disatukan. Politik disatukan. Agama menjadi agama universal. Ekonomi menjadi ekonomi tunggal. Dan pemimpin menjadi pemimpin tunggal. Para ajudannya adalah bawahan-bawahannya, yaitu binatang yang lain yang datang untuk menguasai dunia dengan ilmu ekonomi, yaitu 666. Y13 ayat yang ke-18. Nah, siapakah antikris itu sesungguhnya? Orang berkata antikris itu A, B, dan C. Bahkan ada banyak yang menafsirkan, mendefinitkan antikris adalah A, B, dan C. Tetapi tatkala saya belajar tentang Alkitab, saya menemukan sebenarnya bahwa antikris itu datangnya dari orang Yahudi itu sendiri. Alkitab sendiri berkata antikris adalah dari suku Dan. Dari mana faktanya? Ada 4. Yang pertama, nubuatan tentang Dan di Kejadian 49 ayat yang ke-17. Di mana Yakub menubuatkan bahwa Dan ini bagaikan ular yang siap memagut. Yang kedua, Dan pertama kali memuja berhala. Dalam Hakim-Hakim 18 ayat 30 sampai 31, 1 Raja-Raja 12 ayat 29. Di mana mereka terbawa pada sistem pemerintahan Yerobeam, sehingga mereka membuat bait suci yang baru, mereka membuat Allah yang baru untuk disembah, dan adalah pelopornya.
Dalam Yeremia pasal yang ke-8 ayat 16 sampai 17, yang ketiga, dan juga dinubuatkan di situ sebagai pemusnah, sebagai suku yang jahat. Dan yang terakhir dalam Wahyu pasal yang ke-7, suku Dan dihapuskan dalam masa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semua suku ada di situ kecuali suku Dan. Sehingga Alkitab menggantikannya dengan suku dari keturunan Yusuf. Nah, saudaraku, kapan antikris itu berkuasa? 2 Tesalonika 2 ayat 4 jelas berkata, nanti bait suci dibangun kembali. Artinya bahwa big boss daripada antikris yang mengganti dan menentang itu belum terjadi. Kalau secara periodik di dalam sejarah, antikris sudah ada. Antikris itu bekerja untuk memuluskan segala-galanya. Misalnya chip, misalnya barcode, misalnya sistem sentral ekonomi. Itu adalah cara-cara warning up. Tetapi big bossnya belum dapat. Big bossnya belum datang. Kenapa? Karena tanda-tanda antikris yang berkuasa adalah harus ada bait suci. Dia akan bekerja, dia akan memerintah, dia akan berdaulat, dia akan berkedudukan di atas bait Allah. Baru dia berkata, sembahlah aku. 2 Tesalonika 2 ayat 4 jelas sekali bahwa antikris yang sesungguhnya adalah orang Yahudi, dan antikris yang sesungguhnya big bossnya adalah dia memerintah tatkala bait Allah yang ketiga akan dibangun kembali. Saudaraku, kita harus belajar dari siapakah antikris. Maka kita berkata, hidup dalam ajaran yang benar. Berkata tidak untuk sesuatu yang tidak benar menurut Alkitab. Dan waspadalah terhadap doktrin dan ajaran yang tidak benar. Jika ajaran itu adalah ajaran hedonis, ajaran kesenangan, ajaran daging, bukan ajaran salib yang diutamakan, tolak. Karena itu adalah antek-antek dari pengajaran antikris yang akan memuluskan kehendaknya. Untuk itu mari kita waspada bahwa kita hidup dalam pengiringan Tuhan, yaitu mahkota disediakan bagi kita, bagi orang percaya. Tetapi salib juga menjadi alat atau menjadi wacana untuk menguji iman kita tekun sampai maut menjemput kita. Oleh karena itu, antara mahkota dan antara maut itu adalah hal yang saling bergandengan. Maut di sini adalah salib yang harus dipikul oleh kita orang percaya. Tetapi kita percaya di ujung daripada kesengsaraan, di ujung daripada penderitaan salib itu, kita menerima kemuliaan bersama dengan Kristus. Tuhan berkati kita. Salam.